Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naifi Berenti Rasni, NIM 1921022 dari Ruangan Ilmu Pemerintahan Reguler 1. Saya akan menyampaikan tentang motif sosial yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Wabah virus corona kini menjadi realitas sosial yang harus dihadapi masyarakat dunia, khususnya bagi bangsa Indonesia. Tidak dipungkiri bahwa dengan adanya beredarnya kabar virus corona yang telah menjangkiti Indonesia, berdampak pada sikap masyarakat yang lebih overprotektif terhadap lingkungan sekitarnya. Ketakutan terhadap virus corona akan memberikan pengaruh terhadap sikap sosial masing-masing individu. Kita akan lebih mudah menaruh curiga pada orang yang batuk, bersin, atau terlihat pucat di lingkungan sekitar kita. Kita akan lebih cenderung memutuskan untuk menjauh ketimbang menanyakan kabar atau sekedar menunjukkan bentuk kepedulian kecil lainnya. Asumsi-asumsi ini sifatnya memang masih spekulatif, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ancaman virus corona ini tidak hanya akan merenggut kesehatan seseorang, tetapi juga merenggut rasa sosial kita terhadap sesama. Ketidakmampuan kita dalam mengelola rasa curiga, takut, sikap overprotektif dalam merespons isu corona ini memiliki potensi untuk merusak hubungan sosial dengan individu lain, apalagi jika kita aktif dalam lingkungan pergaulan di kantor, di sekolah, masyarakat, maupun di keluarga. Adalah hal yang manusiawi ketika kita mulai memberikan respon antisipatif dalam melihat situasi. Namun, ada etika sosial yang perlu dijunjung tinggi dan dipelihara agar hubungan dengan sesama tetap terjaga. Sebagai contoh, jika kita tengah mengalami kondisi badan yang kurang fit, segera berobat ke dokter. Segera gunakan alat proteksi diri seperti masker jika hendak bersosialisasi, kendati dokter tidak memberikan diagnosis positif corona atau penyakit parah lainnya. Selain itu, kita juga perlu memiliki inisiatif untuk mengurangi interaksi bersentuhan dengan orang lain, seperti berjabat tangan dan berpelukan. Hal ini dilakukan sebagai upaya sadar diri dan memastikan orang lain aman dan nyaman bersama kita. Lain halnya jika kita dalam kondisi sehat dan menemukan orang di sekitar kita yang terlihat tidak baik-baik saja. Etika sosial kita terhadap mereka bisa ditunjukkan dengan membujuk mereka untuk pergi ke klinik atau ke rumah sakit terdekat, atau sekedar bertanya kabar dan memberikan nasihat secara baik untuk menjaga kesehatan. Tindakan-tindakan sederhana tersebut kita lakukan dengan tetap menjaga kehati-hatian. Hal ini dilakukan sebagai wujud antisipasi kolektif, tindakan melindungi diri dan memastikan orang-orang di sekitar kita juga terlindungi. Sikap seperti ini adalah cermin dan etika sosial kita terhadap sesama, bahkan dalam keadaan genting sekalipun. Wabah corona menjadi ketakutan kita bersama, namun jangan sampai wabah ini merenggut cara kita memanusiakan manusia. Selain mengedepankan aspek material seperti menjaga perilaku hidup sehat, mengenakan masker, berolahraga rutin, dan asupan gizi, dan aspek non-materi juga perlu dipelihara, seperti etika sosial kita terhadap sesama, yang tercermin dari sikap peduli, saling pengertian, dan aware dengan lingkungan sosial kita. Corona mungkin bisa merenggut nyawa manusia, tetapi tidak ada satu hal yang tidak bisa direnggut olehnya, yaitu kemanusiaan. Sebenarnya, rasa cemas dan ketakutan pada diri masyarakat atas wabah virus corona adalah hal yang manusiawi. Namun, hal ini jika tidak diatasi secara sosiologis akan menimbulkan disorganisasi dan disfungsi sosial di masyarakat. Perlu dipahami, ciri otentik dari masyarakat adalah kedinamisan dalam perubahan di tatanan sosialnya saat mendapat stimulus tertentu. Dalam hal ini, rasa takut atas wabah virus corona. Kondisi perubahan ini bersifat interdependen, artinya sulit untuk dapat membatasi perubahan-perubahan pada masyarakat, karena masyarakat merupakan mata rantai yang saling terkait. Oleh karena itulah, diorganisasi dan disfungsi sosial menjadi suatu keniscayaan. Disorganisasi pada masyarakat akan mengarah pada situasi sosial yang tidak menentu, sehingga dapat berdampak pada tatanan sosial di masyarakat. Wujud nyatanya berupa prasangka dan diskriminasi.
Hal ini bisa kita lihat bagaimana reaksi masyarakat saat ada warga Indonesia terjangkit positif virus corona. Misalnya, ada masyarakat yang mulai membatasi kontak sosial untuk tidak berteman dengannya atau menggunakan angkutan umum, transportasi online, dan menghindari berinteraksi di ruang sosial tertentu seperti pasar dan mal, karena khawatir tertular virus corona. Berawal dari prasangka, akhirnya dapat muncul sikap diskriminasi. Sikap diskriminasi yang paling nyata terjadi berupa kekerasan simbolik, seperti tidak mau menolong orang lain secara kontak fisik langsung dengan orang yang juga terjangkit virus corona. Selain disorganisasi sosial, disfungsi sosial juga terjadi akibat rasa takut atas wabah virus corona. Disfungsi sosial membuat seseorang atau kelompok masyarakat tertentu tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya. Fungsi sosialnya, individu sebagai makhluk sosial mulai membatasi kontak sosialnya dan tidak mau menolong orang tertentu. Disfungsi sosial membuat individu justru mengalami gangguan pada kesehatannya. Dalam perspektif sosiologi kesehatan, kondisi sehat jika secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial dapat membuat individu menjalankan fungsi sosialnya. Jika kondisi sehat ini terganggu dalam kasus ini, tentu individu tersebut menyatakan sakit. Terjadinya disorganisasi dan disfungsi sosial akan memicu efek bola salju atau snowball effect pada sektor kehidupan lainnya. Efek paling nyata adalah bidang ekonomi. Dampak dari diorganisasi dan disfungsi sosial karena wabah virus corona membuat Indonesia atau kelompok masyarakat mengalami penurunan produktivitas kegiatan ekonominya, mulai dari kegiatan produksi hingga kegiatan konsumtif. Penurunan produktivitas kegiatan ekonomi warga negara akan berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi negara. Maka untuk itu, upaya yang terintegrasi dalam pendekatan penanganan wabah virus corona ini. Wabah virus corona ini yang mempunyai dampak menciptakan kematian, penyakit, kekurang nyamanan, kekurang puasan, dan serta kemelaratan. Dengan dampak yang ditimbulkan oleh wabah virus ini yang sangatlah serius. Oleh karena itulah, untuk menanggulangi wabah virus corona ini tidak hanya dilakukan dengan intervensi di bidang kesehatan saja, tetapi harus dilakukan secara terpadu atau lintas sektoral, seperti melakukan intervensi sosial. Intervensi sosial dilakukan sebagai upaya mengantisipasi kondisi masyarakat yang disorganisasi dan disfungsi sosial. Dengan adanya intervensi sosial, diharapkan dapat memperbaiki fungsi sosial atau mencegah individu atau kelompok masyarakat tertentu mengalami disfungsi akibat fenomena wabah virus corona ini. Intervensi sosial yang dapat dilakukan oleh negara antara lain memberikan pelayanan sosial, pelayanan fisik, pelayanan psikososial, pelayanan keterampilan dalam mencegah agar tidak terjangkit virus corona, atau keterampilan hidup sehat, pelayanan spiritual, pelayanan pendampingan, dan pelayanan advokasi. Semoga hal ini bisa menjadi kita wujudkan bersama. Saatnya kita semua bersatu bersama melawan wabah virus ini dan dampak-dampak yang ditimbulkan, dengan harapan semoga badai ini cepat berlalu. Amin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.